Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan Kadri. Di sini pada pertemuan kedua dari kelas weekly class UI UX. Pada hari ini kita akan membahas mengenai topik UX research, di mana di dalam topik ini nanti kita akan membahas mengenai definisi, metode, dan apa saja sih yang kita lakukan ketika melakukan sebuah UX research. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat baik dari segi pemateri maupun yang mendengarkan materi ini. Baik, kita masuk ke dalam apa sih itu UX research. Mungkin ketika kita mendengar kata UX research itu sebenarnya sebuah kegiatan untuk mengetahui terkait apa sih yang dibutuhkan oleh user, kemudian kita implementasikan, nanti kita bangun sedemikian rupa menjadi sebuah ide atau gagasan sehingga nanti dapat dibuat produk dari permasalahan tersebut. Penelitian UX atau UX research itu sendiri merupakan studi untuk mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh user terhadap sistem atau produk yang kita bangun. Kemudian menggunakan wawasan tersebut untuk meningkatkan desain proses dari sebuah produk, pelayanan dari sebuah software atau aplikasi. Tujuan dari UX itu sendiri untuk mengetahui tujuan dari UX research itu sendiri sebenarnya adalah untuk mengetahui sisi behavior atau bagaimana perilaku pengguna, bagaimana motivasi pengguna dalam menggunakan produk kita nantinya, dan bagaimana frustration atau pain point dari pengguna yang relate terhadap interaksi dengan experience design atau produk kita nantinya. Di sini kita bisa melihat ya kedua gambar ini, perbedaan antara opini dan UX research. Sebuah opini ketika sebuah desain produk ya, kita contohnya ini desain produk menggunakan opini atau asumsi. Ketika kita mempunyai teman-teman mungkin langsung saja memberikan insight bahwa mungkin buttonnya dibuat kecil seperti ini, warnanya dibikin seperti ini, kemudian tampilannya dibuat seperti ini. Kita hanya mendengarkan dari lapisan terdekat kita hanya mendapatkan insight dari lapisan terdekat kita, kemudian kita langsung mengimplementasikannya nih tanpa melakukan research. Itu biasanya nantinya produk akhirnya akan sangat-sangat poor atau memiliki UX yang buruk, karena itu pengguna tidak secara langsung berinteraksi dengan produk kita hanya mendengarkan dari lapisan terdekat. Berbeda dengan UX research, ketika melakukan UX research kita memang memiliki sebuah asumsi atau opini, namun opini ini kita kembali research kepada pengguna, apakah benar-benar pengguna membutuhkan apa yang kita opinikan ini, apakah opini kita ini benar-benar dibutuhin nggak sih kepada pengguna, sehingga nanti pada output dari UX research itu sendiri adalah dapat terpenuhinya user goals atau tujuan dari pengguna. Nah, ini dia research pentingkah? Karena seperti yang tadi saya bilang ya, asumsi atau opini pribadi dari seorang desainer itu tidak cukup untuk menjadi landasan untuk membangun sebuah produk yang baik. Namun untuk membuat sebuah produk yang baik itu harus mengembrace atau apa ya istilahnya, itu harus mencakup keseluruhan research insight atau wawasan dari research dan data. Kita harus berbicara by data. Kita harus melakukan research, kita harus membuktikan bahwa asumsi ini benar-benar dibutuhin, fitur ini benar-benar dibutuhin. Jangan sampai kita menawarkan sebuah fitur tapi itu malah meleset sehingga nanti user goals tidak terpenuhi, yang berakibat business goals juga tidak terpenuhi.
Baik, kita melangkah ke slide selanjutnya. Di sini mungkin teman-teman bisa perhatikan ya, untuk slide ini teman-teman mungkin tidak pernah mendengar nih ya. Teman-teman mungkin tidak pernah mendengar seorang atau ada seorang orang awam ya, orang awam atau orang biasa berbicara kepada kuli bangunan bahwa kamu ini sudah jago membuat bangunan, tapi kamu tidak membutuhkan jadi kamu tidak, kenapa kamu masih membutuhkan palu untuk membuat rumah sementara kamu sudah jago? Itu tidak pernah terjadi. Namun yang sering kejadian, kita sebagai desainer yang sering kejadian ya, sometimes ini biasa terdengar, kamu ini sudah jago mendesain, kenapa harus melakukan user research lagi, kenapa kita harus melakukan UX research lagi. Nah, ini merupakan sebuah stigma yang sering kita dapatkan, bahwasanya ketika kita mungkin sudah mahir menggunakan atau mahir membangun sebuah UI yang baik, kita orang-orang berpikir bahwa kita sudah tidak usahlah melakukan UX research, sementara yang seperti yang kita ketahui, UI yang baik itu berasal dari UX research yang baik pula. Uh, yang membuat UI itu mahal sebenarnya bukan dari segi tampilannya, tapi research di belakang dari UI yang baik itulah yang membuat sebuah produk UI atau desain UI itu mahal. Karena kalau sebenarnya desain UI itu tidak memiliki landasan research atau tidak memiliki landasan UX yang baik, itu hanya sekedar menjadi sebuah desain grafis. Dia hanya membangun sebuah tampilan tanpa ada research di belakangnya. Jadi seperti itulah pentingnya kenapa UX research itu sangat penting untuk dilakukan. Sampai tadi mengenai UX research, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa langsung open mic ya kalau ingin bertanya mengenai tadi UX research. Sebelum kita melangkah ke part selanjutnya ya, kita akan membahas desain metode, karena pada hari ini mungkin pertemuan kita tidak terlalu lama ya. Kita hanya akan membahas poin-poin pentingnya, karena di akhir sesi nanti saya akan sedikit mempraktekkan tools, salah satu tools dalam UX, dan nanti juga ada tugas untuk teman-teman ke depannya 1 minggu ke depan. Untuk UX research sendiri, apa ada yang ingin bertanya tadi? Kalau tidak ada, saya lanjut saja. Saya lanjut masuk ke materi desain method. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut aja ya masuk ke desain method. Oke, kita masuk kepada desain metode. Metode desain ini sebenarnya tadi setelah UX research ini sebenarnya masih ada yang harus kita bahas kalau seandainya teman-teman nanti menjadi seorang UX researcher di perusahaan. Namun itu akan menjadi apa ya? Itu menjadi pakem tersendiri bagi suatu perusahaan, karena di setiap perusahaan itu metode risetnya beda-beda. Jadi nanti yang di sini yang saya jelaskan ketika kita masih menjadi independen. Jadi kita membutuhkan sebuah desain metode atau kerangka dalam mendesain. Yang pertama yang sudah sering kedengaran ya, ada yang namanya metode design thinking, di mana metode design thinking ini adalah pendekatan atau metode yang berorientasi pelanggan atau berorientasi dengan user, sehingga produk atau output terakhir dari proses desain ini lebih mendekatkan atau hasilnya nanti bisa lebih diterima dari sisi user. Ini source-nya dari decoding. Design thinking ini terdiri dari 5 tahapan ya. Yang pertama ada tahap empathize, yang kedua ada tahap define, yang ketiga ada tahap ideate, yang keempat ada tahap prototype, dan yang kelima ada tahap testing. Oke, ini merupakan proses dari design thinking diimplementasikan dalam double diamond model. Ini source-nya dari buku Handbook of Design Thinking tahun 2010. Di sini maaf,
Di sini seperti yang kita ketahui bersama, design thinking ini merupakan metode yang merupakan metode yang berkaitan antara satu tahap dan tahap yang lain itu saling berkaitan. Di sini dia membagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada problem space, di mana problem space ini merupakan tahap di mana di sini problemnya ingin diketahui, dicoba untuk diobservasi. Kemudian tahap kedua ada solution space. Setelah problemnya diketahui, ada tahapan solution space. Solusi apa sih yang dikeluarkan? Solusi apa sih yang ingin dihadirkan dari problem space-nya? Oke, kita membahas dulu. Kita bahas dulu yang pertama problem space-nya ya. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat tahapan untuk empathize-nya ini dia pecah menjadi dua. Di sini ada observe atau mengobservasi dalam rangka untuk understand atau untuk mengetahui. Jadi untuk berempati terhadap pengguna dia melakukan observasi terlebih dahulu untuk lebih mengetahui. Di sini di tahapan ini dilakukan sebuah identifikasi, klarifikasi, analisis dan cara atau mencoba untuk memahami problem utama dari user itu sendiri atau target kita. Itu dari mana? Itu dari observasi atau itu dari observasi kita yang lakukan. Metode observasinya itu sendiri bisa bermacam-macam. Kita melakukan bisa melakukan wawancara, bisa melakukan penyebaran survei dan lain sebagainya. Nah, pada proses problem pada proses problem space ini di sini terdapat divergent thinking, di mana di sini ya Pak, di pihak pengembang itu terjadi divergent thinking, di mana pemikiran masih berbeda-beda, sehingga nanti namun seiring berjalannya waktu setelah dilakukan proses-prosesnya nanti menghasilkan convergent thinking, di mana pemikiran menjadi terpusat menjadi satu titik, di mana nanti ini mendefine problemnya setelah tadi diobservasi dan setelah mengetahui problemnya itu, problem utamanya nanti uh, mendefinisikan problem utama yang akan diselesaikan, maka proses selanjutnya akan lebih terarah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada solution space, di mana di solution space ini tadi kan yang pertama itu adalah problem space. Kita masuk ke solution space. Setelah problemnya diketahui, tentunya kita ingin membuat sebuah solusi. Setelah tadi masalahnya terdefinisikan, kita lanjut kepada tahapan ideate atau membuat ide atau memunculkan beberapa ide, kemudian dievaluasilah ide-ide tersebut. Pada tahapan itu kita melakukan eksplorasi untuk menghasilkan ide yang dapat menjadi solusi dari masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. Tujuan dari proses ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang nantinya bisa diterapkan. Sehingga setelah mendapatkan banyak alternatif, di situ kita akan mengevaluasi dan memilih ide-ide yang baik untuk kita terapkan nanti di tahapan selanjutnya. Nah, di tahap ini juga terjadi divergent thinking, di mana di sini nanti muncul banyak ide. Di sini muncul banyak ide, di sini muncul banyak pemikiran, berbagai pemikiran yang nantinya akan kita evaluasi lagi sehingga dapat memilih ide yang terbaik. Selanjutnya tahap prototype. Tahap prototype ini itu untuk membuat prototype diuji coba berdasarkan ide yang sudah dibuat. Prototype ini diharapkan dapat mendemonstrasikan bagaimana alur dan experience dari produk tersebut. Selanjutnya pada tahap testing, di mana di tahap testing ini sudah terjadi convergent thinking, di mana pemikiran sudah terpusat di satu titik, atau masalahnya tadi, idenya tadi sudah dipilih, sudah dibuat sebuah prototype, akhirnya menjuruslah kepada satu titik di mana produknya sudah berhasil untuk diprototipekan,
Setelah itu tahap terakhirnya itu melakukan uji coba prototipe pada pengguna, implementasikan desain, hanya sebuah desain. Produk akhirnya adalah hanya sebuah desain, nantinya yang akan nanti di-develop menjadi aplikasi sebenarnya. Jadi betul-betul testing di tahap ini betul-betul harus dilakukan dengan sangat baik, sehingga nanti feedback yang digunakannya ini dapat untuk menyempurnakan lagi desain yang telah kita buat sebelumnya. Oke, yang kedua ada metode Five Plans. Metode Five Plans ini terdiri dari 5 tahapan juga. Yang pertama ada strategi plan, kemudian naik kepada scope plan, kemudian naik kepada struktur plan, kemudian naik kepada skeleton plan, dan yang terakhir ada surface plan. Baik, inilah proses dari Five Plans Method ya. Kita mulai daripada tahapan strategi plan, di mana di dalam tahapan strategi plan ini merupakan tahapan yang paling dasar. Tahapan strategi plan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada site objective dan yang kedua ada user need. Pada tahapan ini permasalahan masih abstrak, atau hal yang ingin kita bangun itu masih abstrak. Itu masih berupa konsep. Jadi pada tahapan strategi plan ini di sini peneliti akan mencoba mencari apa yang dibutuhkan oleh user, karena tentunya peneliti tadi memiliki asumsi, kemudian dia mencoba apakah benar-benar user membutuhkan itu. Dia melakukan wawancara, melakukan survei, dan melakukan biasanya usability product. Usability product itu biasanya untuk dalam rangka mengembangkan. Namun kalau itu merupakan produk baru, biasanya hanya melakukan wawancara dan melakukan survei. Kemudian site objektif, di mana site objektif ini, produk objektif ini adalah tujuan yang berasal dari dalam organisasi, instansi atau perusahaan ataupun stakeholder memiliki tujuan, sasaran dan lain-lain, atau dalam rangka site objektif itu merupakan business goals-nya lah. Selanjutnya ada tahapan scope plan. Setelah tahapan strategi plan itu dilakukan, setelah kita melakukan wawancara terhadap user, wawancara terhadap stakeholder, mengetahui kebutuhan user, mengetahui site objektifnya, kita melangkah lagi nih ke tahapan scope plan. Scope plan ini merupakan tahapan yang penting dalam rangka memenuhi sasaran desain atau produk yang dirancang. Proses tersebut terjadi pada tahapan scope plan ini, di mana dalam tahapan ini menentukan functional specification atau spesifikasi fungsi kita nantinya. Kemudian ada konten strategi juga, di mana di dalam specification itu merupakan interpretasi atau penggambaran fitur-fitur yang akan diimplementasikan ke dalam produk atau desain. Kemudian content requirement atau konten strategi itu merupakan deskripsi dari elemen-elemen konten yang akan diimplementasikan ke dalam produk. Setelah tahapan scope plan itu kita lanjut lagi ke tahapan struktur plan, ke dalam tahapan yang lebih dalam lagi, yaitu tahapan struktur plan, di mana tahapan struktur plan ini nanti melahirkan interaction design dan information architecture, di mana interaction design ini meliputi apa saja sih nanti interaksi-interaksi di dalamnya. Jadi di situ akan kita membuat sebuah user flow, alur penggunaan produk kita yang akan nanti diselesaikan oleh user. Misalnya alur login, ada berapa frame di situ kita tentukan. Kemudian untuk information architecture itu semacam kita memecah per frame. Jadi di frame itu ada komponen apa aja sih? Misalnya di dalam frame login itu kan ada namanya input field, ada button next, ada CTA button. Jadi di information architecture itu seperti mind mapping, sementara interaction design itu seperti flowchart atau biasa kita juga biasa sebut dengan user flow.
Setelah itu, setelah user flow-nya dibangun dan sitemap-nya atau information arsitekturnya dibuat, kita melangkah lagi kepada tahapan skeleton plan, di mana di tahapan skeleton plan ini di sini terdapat information design, navigation design, dan interface design. Jadi interface design di sini kita sudah bisa melihat layoutingnya di mana, penempatan tombolnya di mana, teks-teksnya itu nanti berada di mana dalam sebuah bentuk low fidelity atau wireframe. Navigation design itu juga nanti kita tentukan di tahapan wireframe, di mana nanti button-button navigasi itu disimpan di mana, apakah di atas atau di bawah. Kemudian information design juga seperti itu. Jadi ketiga interface design, navigation design, dan information design ini nanti dibuat dalam bentuk wireframe atau dibuat dalam bentuk tulang-tulangnya lah istilahnya. Wireframe itu merupakan sketsa yang belum memiliki warna atau merupakan kerangka dari nanti yang kita buat pada tahapan selanjutnya. Setelah kita membuat wireframe-nya, kita pun bisa masuk ke dalam tahapan surface plan, yaitu tahapan visual design, di mana pada tahapan ini sudah konkret atau permasalahannya sudah tidak abstrak lagi, sudah menjadi kompleks atau sudah bukan konsep lagi, karena ini merupakan ripple effect. Jadi tahapannya ini berkembang dari bawah ke atas. Jadi dari yang awalnya abstrak menjadi jelas, dari yang awalnya konsep menjadi kompleks akhirnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu user research, user persona, dan user flow. Sebenarnya masih banyak lagi materi yang kita lompat-lompati, namun saya hanya ingin memberikan materi yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan untuk beberapa kedepannya. Untuk materi-materi yang lain mungkin teman-teman bisa mengembangkan sendiri nanti terkait bagaimana UX research ini. Di sini slide pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai user research, user persona, dan user flow. Oke, yang pertama user research. User research itu merupakan penelitian terhadap pengguna ya. Jadi di situ nanti ada beberapa indikator yang ingin kita capai dalam melakukan user research. Yang pertama, kita ingin mengenal user. Bagaimana cara kita mengenal user? Kita mungkin menanyakan namanya, umurnya, apakah dia buta warna atau bagaimana. Kemudian setelah kita mengenal user lebih dalam, kita akan menggali perilaku user, atau kita menanyakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait behaviornya dia, bagaimana perilaku dia sehari-hari, bagaimana dia menggunakan misalnya aplikasi ini. Kemudian setelah menggali perilaku user, kita mengumpulkan opini user, atau bagaimana sih opini pribadi dia, pandangan subjektif dia terhadap ide kita, atau mungkin terhadap mungkin produk yang ingin kita kembangkan. Kita kumpulkan opini-opini user. Di situ nanti terdapat pain point dan harapan-harapan user. Kemudian selanjutnya menentukan goals user, di mana setelah mengumpulkan opini user, kita juga ingin menentukan tujuan apa sih yang ingin user dapatkan dari produk kita nantinya, dari desain kita nantinya. Setelah itu tahapan closing, kita meng-close atau menutup pembicaraan dengan menanyakan kembali apakah ada pertanyaan yang terlewat atau bagaimana, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari sisi usernya. Nah, biasanya dalam proses user research itu dilakukan wawancara. Wawancara itu biasanya digunakan untuk mengambil informasi secara mendalam seperti opini, perasaan, dan pengalaman pengguna dan perilaku pengguna juga ketika berinteraksi dengan produk. Biasa juga dilakukan sebuah survei yang merupakan metode yang digunakan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada banyak orang. Itu biasanya kita sebut dengan kuesioner ya, secara cepat dan murah. Jadi wawancara itu mungkin karena wawancara itu lebih mahal, jadi biasanya audiens untuk wawancara itu dibatasi. Teman-teman bisa mengambil teori dari Jacob Nielsen. Jacob Nielsen itu menjelaskan bahwa
cukup 5 orang untuk mengcover seluruh usability produk. Itu pembahasan mengenai itu ada di dalam buku Jacob Nielsen. Ada juga yang mengatakan 15, itu tergantung dari teman-teman. Yang penting ada landasannya dalam melakukan research. Oke, lanjut kita kepada user persona. User persona ini sendiri merupakan karakter fiksi. Karakter fiksi ya, berarti artinya ini bukan karakter sungguhan. User persona merupakan karakter fiksi yang digunakan untuk merepresentasikan tujuan, kebutuhan, dan karakteristik dari banyak pengguna. Kita kan tadi sudah melakukan research ya. Jadi tahap selanjutnya itu kita membuat sebuah user persona atau karakter fiksi yang mengcover seluruh dari proses user research tadi. Seluruh hasil dari user research tadi itu dimasukkan ke dalam user persona yang merepresentasikan tadi misalnya Anda tadi misalnya kita melakukan wawancara terhadap 15 orang. Kita sudah melakukan penyajian data secara deskriptif terhadap 15 responden kita. Kemudian opini-opini tersebut kita gabung, membuat sebuah user persona yang merepresentasikan ke-15 dari responden kita yang tadi itu. Setiap persona akan mewakili pengguna dengan karakter yang mirip. Kemiripan ini bisa dilihat dari kesamaan pain point yang dimilikinya. Jadi apa aja sih di dalam user persona ini? Di sini tentunya ada profile, ada nama, ada deskripsi, ada user goals, ada tujuannya ya. Kita membuat sebuah goals, ada behavior atau perilaku, ada pain point atau frustration, dan personality dari user persona itu. Jadi kembali lagi ya teman-teman, user persona itu merupakan karakter fiksi yang dibuat oleh researcher untuk mengcover seluruh responden-responden tadi. Oke, kita masuk ke dalam tahap slide user flow. User flow itu sendiri merupakan alur penggunaan dari produk. Misalnya untuk melakukan login dalam satu aplikasi itu alurnya itu mulai dari login screen, kemudian kita menginput email dan password. Kalau dia merupakan valid user, kalau yes, dia menuju kepada home screen. Kalau tidak, dia akan kembali lagi menginput email dan password. Jadi alurnya itu bisa kita lihat di sini. Jadi dalam satu alur task atau tugas yang diberikan oleh desainer nantinya atau oleh di tahapan pengujian, di sini dalam satu alur kita membutuhkan 2 screen, yaitu login screen dan home screen. Di mana di dalam screen login ini nanti ada input email dan password. Setelah itu ketika kita mengklik nanti mungkin tombolnya, ketika dia valid user dia akan menuju kepada home screen. Namun ketika usernya tidak valid, dia akan kembali menginput email lagi. Untuk informasi untuk fitur-fitur dan sebagainya itu mungkin nanti dibahas di materi information architecture, karena setelah pembuatan user flow itu biasanya kita membuat information architecture untuk memecah lagi nih per screen-nya itu ada komponen apa saja sih di dalamnya. Ini murni untuk melihat berapa screen yang kita butuhkan dalam satu alur penggunaan. Masih ada banyak lagi alur-alur, misalnya sign up user, ada payment, dan masih banyak lagi, tergantung produknya sendiri ingin dibangun seperti apa. Oke, tools yang kita gunakan pada pertemuan kali ini yaitu Whimsical. Whimsical ini sendiri merupakan sebuah platform gratis. Biasanya di sini kita bisa melakukan brainstorming atau membuat sebuah konsep, dan juga Whimsical ini bisa dipakai untuk membangun sebuah wireframe. Jadi saya contohkan ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan membuat sebuah user flow, atau saya perlihatkan saja. Sepertinya di sini masih ada sisa-sisa.
Baik, saya perlihatkan di sini ada beberapa user flow dari study case yang saya buat kemarin. Baik, sebelum saya membuat user flow terlebih dahulu, saya membuat deklarasi terlebih dahulu. Deklarasi kalau kotak itu merupakan screen, kalau oval ini itu adalah input, kemudian kalau belah ketupat ini merupakan decision atau question. Untuk membuat ini sendiri, teman-teman bisa mungkin mengambil dari add flowchart shape, bisa kalau membuat kotak ini untuk mengubah warnanya sendiri, teman-teman bisa mengubah warnanya di tab ini. Itu ya teman-teman, kalau membuat sebuah objek itu mengambilnya di tab add flowchart shape. Nih, add flowchart shape di sini ada banyak banget, ya ada beberapa objek-objek yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya nih report transaction atau transaksi laporan transaksi. Itu dimulai dari navigationnya itu kita mulai dari home screen, kemudian nanti masuk kepada screen report screen. Nanti mungkin pengguna akan memilih bulan, karena ini merupakan apa ya? Ini merupakan kemarin kalau nggak salah ini aplikasinya aplikasi wallet. Ini kalau kita ingin melihat transaksi laporan transaksi yang kita gunakan per bulan. Jadi setelah kita masuk kepada home screen, kita navigation menuju ke report screen. Kemudian kita memilih bulan dan dapat terlihatlah show dari report screen-nya. Jadi di dalam satu alur report transaction itu dibutuhkan 3 frame, yaitu home screen, report screen, dan show report screen. Jadi cuma seperti itu sih untuk mengenai user flow. Sepertinya untuk materi kali ini cukup sampai ya di situ saja. Untuk itu apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan bertanya dengan melakukan raise hand. Oh ya teman-teman, jangan lupa absensi ya untuk weekly class pertemuan keduanya ini. Oke teman-teman, mungkin bisa ada yang ingin bertanya? Oke Kak Igusti, bagus. Silakan Kak. Kedengaran suara saya? Ya. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaan saya itu, kan tadi itu ada user flow barusan dikasih lihat kan. Nah, dari yang saya perhatikan itu kayak flowchart kan, kayak bahasa diagramnya itu bahasa flowchart. Nah, tapi kalau di diagram di flowchart itu biasanya itu juga kayak database, tidak kayak trapesium itu untuk merepresentasikan data, toh terus ada lingkaran di awal untuk merepresentasikan awal dan akhir. Nah, di sini untuk UI UX sendiri itu apakah ada bahasa diagramnya tersendiri gitu atau sepenuhnya mengikuti bahasa flowchart gitu? Itu saya mungkin. Baik Kak, pertanyaannya bagus sekali ya. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan Kak siapa ya? Saya panggil siapa Kak? Kak Gusti? Panggil Bagus saja. Oh Kak Bagus ya. Pertanyaannya bagus seperti namanya. Jadi jawaban dari pertanyaan Kak Bagus itu, apakah ada
apakah mengikuti dari flowchart atau ada pakem tersendiri. Itu sih Kak, dari kalau UX researcher ya. Itu tergantung gimana kita deklarasiin aja sih Kak. Karena ini kan untuk memudahkan aja ya, untuk melihat apa namanya? Untuk melihat gimana alurnya saja. Jadi itu tergantung dari apa namanya? Deklarasinya saja sih Kak. Tidak ada pakem yang menentukan bahwa kalau kotak ini, kalau ini. Namun karena mungkin seringnya kita gunakan kotak itu seperti ini, kita gunakan seperti itu saja. Namun kalau di sisi UX itu sendiri Kak, bisa dibebaskan, biasanya dibebaskan sih Kak. Bahkan ada yang saya lihat itu yang membuat user flow semuanya pakai shape bulat-bulat semua itu Kak. Itu tadi saya cuman agak aja sih Kak, supaya membedakan aja, mungkin untuk screen itu kotak, untuk decision itu seperti itu dan sebagainya sih Kak. Itu lebih dibebaskan aja sih Kak dari segi researchernya. Oh ya. Oke, jadi apa namanya? Tergantung dari siapa yang buat gitu. Iya. Mereka pakai gimana merepresentasikan itu user flow-nya pakai diagram gitu. Iya Kak. Oh. Oke, terima kasih kalau gitu. Ya. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Tolong resen ya. Teman-teman masih ada yang bertanya terkait materi UX research tadi? Atau di luar konteks UX research juga nggak apa-apa, kalau mau bertanya tadi tentang metodenya itu bisa juga. Oke teman-teman, saya sebenarnya punya rencana sih ingin memberikan teman-teman tugas ya untuk 1 minggu ke depan. Ini juga untuk melihat kemampuan untuk menguji pemahaman materi teman-teman dalam mengikuti weekly class dari UI UX ini. Saya rencananya kalau sekiranya saya menginstruksikan bahwa teman-teman membuat kelompok, itu bisa nggak ya? Teman-teman bisa buat kelompok sendiri nggak? Bisa menentukan anggota kelompoknya. Nanti saya ingin membuat classroom di mana nanti tugas-tugas itu bisa dikumpul di situ, di classroom. Jadi rencananya saya itu rencananya itu saya ingin membagi, mungkin saya ingin teman-teman membuat kelompok, nanti berembuk memikirkan sebuah opini atau asumsi atau memikirkan sebuah ide, kemudian nanti melakukan research kecil-kecilan ya, bisa berupa survei atau bisa berupa wawancara. Landasan wawancaranya itu pakai teori ini aja, pakai teori Jacob Nielsen aja, itu 5 orang. Pakainya 5 orang, nanti hasil wawancaranya atau hasil surveinya itu nanti dilakukan analisis deskriptif atau dideskripsikan hasil dari wawancaranya itu. Kemudian dari kelima hasil wawancara itu nanti dibuatkan user persona. Nah dari user persona itu nanti pikirkanlah alur dalam produk kalian nantinya. Jadi simple seperti itu aja, pikirkan ide, lakukan research, buat user persona, dan buat sedikit-sedikit user flow-nya yang akan nanti kalian terapkan. Kira-kira bisa nggak ya kalau seperti itu tugasnya? Nanti untuk
Untuk lebih lanjutnya nanti saya buat lagi ya di Google Classroom, jadi teman-teman nanti bisa lihat. Jadi sepakat ya, seperti itu. Oh iya. Oke. Oke, masih ada yang ingin bertanya mungkin sebelum saya tutup sesinya? Kalau sudah nggak ada yang bertanya, kita bisa tutup mungkin sesinya. Dan ini ya bisa pilih sendiri teman kelompoknya. 5 orang ya, maksimal 5 orang. Jadi per satu-satu nanti itu bisa wawancara satu orang. Namun draft wawancaranya itu harus sama ya. Isi draft wawancaranya itu yang penting memenuhi indikator yang tadi, ada mengenal user, ada mengumpulkan opini user, behavior user, dan goals user. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya mungkin bisa ini ya, bisa buka kamera semua dulu karena kita ingin dokumentasi sebelum ditutup sesinya. Ayo teman-teman buka open cam dulu. Kita ingin dokumentasi. Ayo open cam. Supaya percaya sedikit muka aku. Oke, open cam semua. Yang lain Nur Indasari, Zainab, Armia. Oke. Saya screenshot ya. Coba bisa gayanya begini kah? Yang pose GDC 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi pakai gaya bebas. Gaya bebas. Ya. 3, 2, 1. Oke teman-teman, makasih ya untuk atensi dari teman-teman hari ini. BTW ini adalah hari bahagia. Manchester United tadi malam menang dan Liverpool kalah 3-0. Itu adalah puncak kebahagiaan dari saya. Jadi ya, kalau ada fans Liverpool di sini, sorry maafin lah. Sudah beralih tuh pelawak merah, sekarang sudah bukan MU lagi.